Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu sebenarnya kita sudah sedikit membahas tentang Pugala Beda ya. Tapi mungkin kita ulangin lagi supaya untuk menyegarkan ingatan kita. Pugala beda saya terjemahkan menjadi perbedaan di dalam individu, atau sebenarnya beda itu juga bisa diterjemahkan sebagai analisis di dalam individu-individu gitu. Tetapi karena saya pikir beda, kita mempunyai kata berbahasa Indonesia juga ya, jadi mulai kita dekat-dekatkanlah dengan bahasa Indonesia. Jadi saya terjemahkan menjadi perbedaan di dalam individu, artinya adalah di sub bagian ini, bagian dari bab keempat, kita akan mencoba menganalisis, melihat perbedaan jenis cita yang bisa muncul di dalam setiap individu ya. Jadi saya harap dengan materi ini Anda mulai bisa mengerti bahwa dari semua individu ada berapa minggu lalu yang sudah kita pelajari, ada 12 ya. Itu masing-masing bisa mempunyai kesadaran yang berbeda-beda. Ada kesadaran-kesadaran tertentu yang tidak muncul di arus kesadaran, arus batin individu-individu tertentu ya. Nah, khususnya pada saat kita sudah mempelajari tentang Arya Pugala, individu suci, maka kita akan mulai mengerti gitu bahwa setelah menjadi seorang Sotapanna maka ada 5 kesadaran yang lenyap ya. Kemudian Sakadagami tidak melenyapkan kesadaran apapun tetapi melemahkan akusala citanya. Kemudian pada saat menjadi seorang Anagami ada 2 akusala cita yang hancur juga, lenyap juga, yaitu dosa mula cita. Dan kemudian pada saat menjadi seorang arahat maka akusala citanya lenyap. Dan sekarang Anda akan mulai melihat lebih detail, nanti kita akan bahas pada saat menjadi seorang arahat ternyata yang lenyap tidak hanya akusala citanya saja, tetapi kusala cita dan ada beberapa yang lain gitu. Jadi sekarang Anda mulai bisa mengerti peta spiritual kita lebih lengkap lagi ya, bahwa dulu kan mungkin sebelum mempelajari Abhidhamma Anda tidak mengetahui hal ini dan menganggap bahwa semua makhluk itu citanya atau kualitas batinnya itu ya sama saja, misalkan seperti itu kan. Nah sekarang Anda mulai tahu bahwa nanti setelah parinibbana pun semua cita, tidak hanya cita, pancakanda, 5 agregat lenyap, padam gitu. Nah Anda mulai mengerti peta spiritual perjalanan kita nanti untuk bisa menjadi seorang arahat, kemudian keluar dari samsara, parinibbana, keluar dari samsara, di mana semua pancakanda padam, dan dengan demikian sudah tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Karena tidak ada kelahiran dan kematian maka juga tidak ada lagi penderitaan ya. Tapi bukan berarti padam itu berarti setelah arahat itu parinibbana lalu tidak ada apa-apa lagi, tidak. Kalau kita menganggapnya setelah parinibbana itu tidak ada apa-apa lagi, maka kita terjebak pada salah satu kutub ekstrim. Dari pandangan salah ada 2 kutub ekstrim yang harus kita hindari. Pandangan salah ya. Kutub ekstrim pertama adalah kutub ekstrim yang disebut sasata didik pandangan salah. Sasata itu eternalisme, keabadian. Jadi pandangan salah yang menganggap ada satu kehidupan yang abadi, kekal dan abadi, itu pandangan salah. Ya, kalau Anda berpikir bahwa tujuan hidup menjadi manusia adalah berbuat baik, setelah itu supaya bisa masuk surga karena di surga hidup selama-lamanya, maka itu pandangan salah. Hati-hati. Dan kutub ekstrim pandangan salah yang kedua, sisi yang
berlawanan adalah uccedak didik atau pandangan salah tentang kehancuran. Jadi setelah kehidupan ini hancur, tidak ada apa-apa lagi, nothingness gitu ya. Bukan nothingness, annihilation. Jadi sudah nggak ada apa-apa lagi, nihil, kosong ya. Nah, kalau Anda memahami, artinya begini, setelah kehidupan ini sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini yang dianut oleh orang-orang barat dulu di tahun 60-an yang menganut paham hedonisme kan seperti itu kan. Bahwa kehidupan hanya saat ini saja, dan setelah kehidupan yang kali ini sudah tidak ada kehidupan lagi. Makanya mari kita nikmati kehidupan yang kali ini sepuas-puasnya, yaitu tidak perlu berbuat baik, tidak perlu berdana, tidak perlu menjaga moralitas dan seterusnya. Nah, itu pandangan salah ya. Nah, arahat parinibbana memang pancakandanya padam, tapi bukan berarti tidak ada apa-apa, ada apa-apa gitu. Ada juga ya. Jadi padam bukan berarti sudah tidak ada apa-apa gitu. Nah, apa yang tersisa, nah itu hanya para orang suci yang tahu. Ya, nah jadi sekali lagi bahwa di subchapter ini, subbab ini kita berbicara tentang perbedaan kesadaran di dalam setiap individu ya. Mari kita lihat, kita ulangi lagi ya demi menyegarkan ingatan Anda. Saya baca saja yang kuning untuk sementara. Selanjutnya di sini, ini dari Abhidhamma Sangga, untuk mereka dengan dua akar dan tanpa akar tidak mendapatkan impuls fungsional dan impuls absorpsi ya. Jadi mereka yang dengan dua akar itu artinya apa? Mereka yang terlahir dengan paticca cita yang hanya disertai dengan dua akar, yaitu aloba dan adosa, berarti tanpa amoha, tanpa kebijaksanaan ya. Berarti patik sandinya yang mana? Salah satu dari 4 maha wipaka dan yang nyana wipayuta ya. Kemudian yang tanpa akar adalah makhluk yang patik sandi citanya adalah tanpa akar, ahituka. Dari 19 kesadaran yang bisa berfungsi sebagai patik sandi, yang mana ini? 2 UPK Santi Rana ya. 2 UPK Santirana, yang satu akusala wipaka, yang satu kusala wipaka. Yang satu akusala wipaka berarti memunculkan kelahiran di 4 alam yang tidak baik atau 4 apaya. Yang kusala wipaka memunculkan kelahiran di alam bahagia, tetapi karena patik sandinya itu lemah ya, hanya tanpa akar, berarti akhirnya patik sandi, kalau dia memunculkan kelahiran sebagai manusia, akhirnya manusia yang terlahir dengan patik sandi cita yang tanpa akar ini ada saja hal-hal yang atau indranya atau kualitas batinnya yang tidak berkembang maksimal. Ya, misalkan kalau seorang yang buta sejak lahir karena patik sandi, dia butanya itu sejak lahir bukan karena kecelakaan. Ada kan seseorang yang lahirnya sehat, tetapi di tengah perjalanan kehidupannya dia kecelakaan akhirnya menjadi buta. Nah, bukan yang seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah buta sejak detik pertama memang. Karena apa? Patik sandinya, kesadaran penyambung kelahiran kembalinya yang tanpa akar ini sangat lemah sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan indera mata secara sempurna. Jadi sejak detik pertama kelahirannya memang tidak mampu memunculkan indera mata. Atau kalau dia terlahir sebagai manusia yang tuli, ya sejak detik pertama, sejak pembuahan, patik sandi citanya, kesadaran penyambung kelahiran kembalinya sangat lemah sehingga tidak mampu memunculkan indera telinga dengan sempurna. Akhirnya dia terlahir tuli. Ya. Nah, tapi kasusnya berbeda kalau seseorang atau seorang ibu mengandung anak, ya sebenarnya anaknya ini Dwihetuka Pugala dengan 2 akar atau 3 akar. Tetapi pada saat usia kandungan berumur 3 bulan katakanlah, kemudian ibunya careless ya, tidak hati-hati, akhirnya kandungannya membentur sesuatu dan menyebabkan mata bayi yang dikandungnya cacat. Nah, akhirnya dia lahir buta. Nah, orang buta yang seperti ini tidak dimasukkan dalam kategori yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Karena dia sesungguhnya orang atau manusia yang terlahir dengan patik sandi cita 2 akar atau mungkin 3 akar.
Ya, jadi tahu ya bedanya ya, bahwa yang tanpa akar itu cacat sejak detik pertamanya sudah. Sejak terjadi pembuahan, karena kualitas pati sandi citanya tanpa akar sehingga tidak cukup kuat untuk memunculkan indera-indera tertentu secara sempurna, termasuk juga tidak cukup kuat untuk memunculkan kualitas batin yang baik sehingga dia menjadi orang yang gila. Atau kalau minggu lalu saya sebut idiot, tapi setelah saya telusuri lagi ya kata yang lebih tepat mentalnya terbelakang gitu ya. Sama sih ya sebenarnya. Tapi lebih kasar idiot kali ya. Mentalnya terbelakang gitu. Jadi sejak lahir karena memang pati sandinya lemah begitu ya. Nah, buat mereka yang dengan 2 akar dan tanpa akar, tidak selama kehidupannya, di dalam kehidupannya kali itu tidak mengalami impuls fungsional. Sangat mudah dipahami karena impuls fungsional itu eksklusif untuk arahat, hanya arahat saja ya. Nah, mereka yang terlahir dengan pati sandi cita tanpa akar dan 2 akar kan karena dia tidak bisa mengalami impuls absorpsi jana ya, tidak bisa juga absorpsi apa yang sudah kita pelajari ada berapa itu 5 ya. Apinya dan seterusnya tidak bisa muncul di arus batin mereka dengan 2 akar dan tanpa akar, karena tidak bisa muncul impuls absorpsi maka dia tidak bisa mencapai tingkat kesucian apapun, jangankan arahat, sotapana saja tidak bisa ya. Oleh karena itulah di sepanjang kehidupan itu dia tidak akan bisa berkembang meditasinya, tidak bisa mencapai jana, tidak bisa mencapai maga dan pala, jalan dan buah. Karena itu dia juga tidak bisa menjadi seorang arahat. Oleh karena itu impuls fungsional atau kiriya jawana cita tidak bisa muncul ya. Jadi logikanya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena terhalang oleh pati sandinya. Mungkin di penjelasan berikutnya ada mungkin ya. Jadi pati sandinya itu kualitas yang lemah itu menghalangi, menjadi penghalang. Ya. Mari kita lihat di subbab ini akan dipelajari proses kesadaran yang muncul di 12 jenis individu, yaitu saya tidak perlu terlalu panjang menjelaskan ini karena minggu lalu sudah saya sampaikan ya. Kita langsung, mereka dengan 2 akar adalah mereka yang terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Sudah saya sebutkan tadi, tidak mendapatkan impuls absorpsi. Mohon maaf kalau yang minggu lalu tidak hadir ya, saya agak cepat di sini karena minggu lalu sudah dibahas ini. Karena adanya kualitas yang menutupi, tadi sudah saya sebutkan di kesadaran resultan ini, yaitu apa yang menutupi kesadaran pati sandi winyananya itu sendirilah yang menutupinya gitu. Kemudian dikarenakan tidak bisa mendapatkan impuls absorpsi, maka arahata atau kearahatan tidak bisa dicapai. Inilah mengapa individu tersebut tidak bisa mengalami atau mendapatkan impuls fungsional atau kiriya jawana cita. Ya, saya harap Anda paham. Kita teruskan. Demikian pula, resultan yang terkait dengan pengetahuan tidak didapatkan di alam bahagia sugati. Ya, jadi lihat bahwa di alam bahagia resultan yang terkait dengan pengetahuan itu tidak bisa muncul. Artinya apa? Nyana sampayuta kan? Ya. Jadi tadaramananya ada berapa yang bisa dialami oleh makhluk ini? Dari 11 tadaramana dikurangi 4 kan? Resultan yang terkait dengan pengetahuan berarti dia hanya bisa mengalami 7 jenis cita yang berfungsi sebagai tadaramana. Bagus. Selanjutnya resultan besar yang tidak terkait dengan pengetahuan juga tidak didapatkan di alam tidak bahagia. Artinya apa? Makhluk yang terlahir di 4 alam apaya tidak juga, selain tadi yang mahawipaka nyana sampayuta, dia juga tidak mengalami mahawipaka nyana wipayuta. Berarti 8 mahawipaka tidak muncul di makhluk yang terlahir di 4 alam apaya. Berarti 11 tadaramana dikurangi 8. Tadaramananya kalaupun muncul di sana, yang bisa melakukan fungsi tadaramana hanya 3 santi rana ya.
Paham ya? Kita sedang berbicara tentang tadara mana sih sebenarnya? Resultan kan? Kalau Anda ingat-ingat diagram proses kognitif, ya, resultan besar itu di diagram proses kognitif hanya berfungsi sebagai apa? Tadara mana, bukan berfungsi sebagai patik sandi. Karena patik sandi, bawangga dan cuti itu tidak termasuk di dalam proses kognitif, tetapi termasuk di dalam apa? Witi mutta, terbebas dari proses. Ya, kita sedang berbicara prosesnya itu sendiri. Yang terbebas dari proses kita excluded, kita keluarkan. Ya. Selanjutnya, dikarenakan sifat penyambung kelahiran kembalinya yang bodoh, ya, maka tadara mana dengan 3 akar tidak bisa muncul, ya, di alam 4 apaya, ya, di alam rendah, ya. Tadara mana dengan 3 akar itu di alam sugati juga tidak muncul kan, yang untuk tanpa akar dan 2 akar, ya. Kita lanjutkan lagi. Di antara yang mempunyai 3 akar, jadi kita berbicara tentang makhluk 3 akar, untuk mereka yang noda batinnya telah hancur, berarti arahat, ya, impuls akusala dan impuls kusala juga tidak didapatkan. Ya, jadi arahat juga tidak mengalami lagi impuls akusala dan impuls kusala. Berarti impulsnya apa? Fungsional saja, ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari saya tanya. 3 akar. Makhluk 3 akar itu ada berapa tipe? Makhluk 3 akar. Ada berapa tipe makhluk 3 akar? Berapa klasifikasi makhluk 3 akar? Hah? Apa saja? Ya, kalau mau didetailkan berarti yang putu jana ada nanti yang dengan jana dan dengan tanpa jana gitu kan. Atau bisa juga Anda klasifikasikan secara sederhana, diringkas. Makhluk 3 akar terdiri dari putu jana 3 akar, seka, aseka. Nah, itu lebih ringkas lagi. Putu jana 3 akar, sotapana sakadagami anagami kan istilah khususnya apa? Seka. Kemudian arahat istilah khususnya apa? Aseka. Nah, itu lebih ringkas lagi, ya. Tetapi kalau kita mengatakan arahat itu kesadaran penyambung kelahiran kembalinya adalah 3 akar, apakah Anda memahaminya bahwa arahat lahir dengan 3 akar? Hah? Iya, enggak dong. Arahat kan sudah enggak lahir lagi. Nah, sebelum jadi arahat harus 3 akar, setelah itu berjuang jadi arahat. Itu ya. Pengertiannya seperti itu. Jangan dianggap arahat lahir dengan patisandi cita 3 akar. Enggak. Ya. Dia jadi arahatnya setelah lahir dengan patisandi cita 3 akar. Gitu ya. Kira-kira begitu. Penjelasan, individu dengan 3 akar ada 9, yaitu makhluk biasa. Baik, kemarin juga sudah kita pelajari, kita lanjutkan saja. Noda batin telah hancur, itu adalah arahat, ya. Dan kita lanjutkan. Demikian pula untuk yang masih harus berlatih, berarti itu merujuk kepada apa? Sotapana, sakadagami, dan anagami. Dan makhluk biasa, pudujana, yang 3 akar, ya, tidak mendapatkan impuls fungsional, artinya impuls fungsional tidak bisa muncul di kehidupannya karena impuls fungsional hanya eksklusif untuk arahat. Pinter ya. Untuk yang masih harus berlatih berarti sotapana untuk yang masih harus berlatih, seka tidak mendapatkan impuls yang berasosiasi dengan pandangan salah, didik gata sampayuta, dan keraguan wicikica sampayuta. Kenapa? Karena kesadaran-kesadaran tersebut telah dihancurkan oleh sotapati magga. Ya, berarti untuk seka 5 kesadaran akusala tersebut
tidak muncul, yaitu 4 titik gata sampayuta dan wicikicca sampayuta. 4 kesadaran yang berasosiasi dengan pandangan salah dan 1 kesadaran yang berasosiasi dengan keraguan tidak muncul di arus kesadaran sekka. Kenapa? Karena sudah dihancurkan oleh sotapati magga, bukan oleh yang lain, ya. Itu maksudnya. Dan selanjutnya untuk individu yang tidak kembali lagi berarti anagami tidak mendapatkan impuls antipati. Berarti anagami magga menghancurkan 2 dosa mula citta. Jadi pada saat Anda menjadi seorang anagami Anda sudah nggak bisa marah lagi. Jadi kalau Anda masih bisa marah tenang aja. Ya, toh sotapanna sakadagami Anda sama dengan saya. Mari kita lanjutkan lagi. Untuk yang masih harus berlatih tidak mendapatkan impuls yang terkait dengan pandangan salah, ya, dan keraguan. Individu-individu, penjelasan dari kitab sub komentarnya, individu-individu seperti pengarung arus, sotapanna hingga yang tidak kembali lagi anagami berarti merujuk kepada sotapanna, sakadagami dan anagami disebut sebagai yang masih harus berlatih karena belum mencapai kesempurnaan dalam latihan dan masih mempunyai kebiasaan untuk berlatih, ya. Hanya arahat yang sudah tidak harus berlatih lagi. Mereka telah menghancurkan pandangan salah tentang identitas dan keraguan sakaya titik wicikicca dengan jalan pertama. Berarti sotapati magga jalan pertama kan. Itulah mengapa impuls yang disertai dengannya tidak muncul. Juga impuls fungsional yang khusus untuk arahat juga tidak muncul. Itu. Individu yang tidak kembali lagi berarti anagami tidak mendapatkan impuls antipati dosa mula cita 2, ya. Tidak hanya antipati tetapi juga impuls yang berasosiasi dengan pandangan salah, keraguan dan fungsional. Hendaknya dipahami seperti itu. Baik, silahkan dibaca. Yang kuning. Di antara yang mempunyai 3 akar, untuk mereka yang noda batinnya telah hancur, impuls tidak baik dan impuls baik tidak didapatkan. Ini belum ya? Oke. Nah, baik. Diulangin lagi berarti. 3 akar di antaranya itu ada yang noda batinnya telah hancur berarti arahat kan ya. Arahat berarti di arus batinnya sudah tidak bisa muncul lagi akusala cita dan kusala cita ya. Nanti di akhir akan kita lihat dengan lebih detail lagi. Tapi untuk saat ini Anda pahami dulu bertahap. Akusala cita dan kusala cita tidak muncul ya. Kemudian penjelasannya individu dengan 3 akar itu ada 9 individu yaitu makhluk biasa yang mempunyai 3 akar, 4 magata pugala dan 4 palata pugala. Tadi Priya Siwa sudah menyebutkan. Noda batinnya telah hancur, ini hanya istilah. Bahasa palingnya kina sawa, kina plus asawa. Kina itu kehancuran. Asawa itu saya terjemahkan jadi noda batin. Ya, ada beberapa terjemahan lain tetapi saya terjemahkan menjadi noda batin. Jadi noda batinnya telah hancur. Kina sawa. KHINASAVA. Merujuk istilah ya, ini istilah untuk arahat. Ya. Silakan dibaca lagi. Demikian pula untuk yang masih harus berlatih dan makhluk biasa tidak mendapatkan impuls fungsional. Ya, tadi udah. Kemudian? Untuk yang masih harus berlatih tidak mendapatkan impuls yang berasosiasi dengan pandangan salah dan keraguan. Berarti ada 5 cita, 5 kesadaran kan? 4 titik gata sampayuta dan 1 wicikicca sampayuta cita. Kemudian? Dan selanjutnya, untuk individu yang tidak kembali lagi tidak mendapatkan impuls antipati. 2 dosa mula cita kemudian rontok lagi. Jadi peta spiritualnya begitu. Pada saat Anda menjadi seorang sotapanna, maka ada 5 kesadaran akusala cita rontok. Nggak bisa muncul lagi. Pada saat Anda menjadi sakadagami, maka 7 akusala cita yang tersisa menjadi makin lemah. Marahnya udah makin lemah, ya. Apinya udah mulai mau padam. Pada saat Anda menjadi anagami, 2 dosa mula cita rontok.
Pada saat jadi arahat, kusala cita rontok, kusala cita rontok, ya. Seperti itu rutenya. Penjelasannya untuk yang masih harus berlatih tidak mendapatkan impuls yang terkait dengan pandangan salah dan keraguan, ya, karena sudah dihancurkan oleh Sotapati Magga, dan disebut yang masih harus berlatih karena memang mereka belum sempurna dalam latihannya, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, masih ada kilesa-kilesa yang belum dihancurkan, itu yang dimaksud, ya. Jadi dia masih harus berlatih terus gitu. Mereka telah menghancurkan pandangan salah tentang identitas dan keraguan sakaya didik wicikica, ya, dengan jalan pertama yaitu Sotapati Magga Cita. Itulah mengapa impuls yang disertai dengan kesadaran-kesadaran tadi tidak muncul di arus batin seorang seka, Sotapana, Sakadagami atau anagami. Impuls fungsional juga tidak muncul karena hanya untuk arahat, ya. Individu yang tidak kembali lagi tidak mendapatkan impuls antipati, dua dosa murah cita, tidak hanya antipati sesungguhnya tetapi juga impuls yang berasosiasi dengan pandangan salah, keraguan dan fungsional, ya. Selanjutnya lagi. Dan impuls adi duniawi hanya muncul di makhluk suci sesuai dengan yang semestinya. Arti dari sesuai dengan semestinya itu sesungguhnya adalah sesuai dengan pencapaiannya. Kalau dia adalah seorang Sotapana, maka impuls adi duniawi yang muncul ya hanya Sotapati Magga, iya, dan pala, ya. Kemudian tergantung nanti dipecah lagi, dia Sotapati Magga tak pugela, individu Sotapati jalan atau buah, nanti kita akan pelajari. Jadi itu yang dimaksud dengan kata atau kalimat dengan yang semestinya. Kalau dia adalah anagami, maka buah jalan dan buah yang muncul ya hanya anagami Magga dan pala, begitu dan seterusnya, ya. Itu maksudnya. Jadi kita harus bisa menganalisa dengan lebih detail lagi. Penjelasannya, dikarenakan masing-masing dari 4 jalan atau 4 magga itu eksis hanya untuk satu momen kesadaran saja. Jadi di sepanjang perjalanan di dalam samsara ada satu cita yang hanya muncul sejak awal sampai akhir satu kali saja, yaitu magga cita. Begitu dia muncul, dia udah nggak lagi bisa muncul lagi, nggak bisa. Magga cita itu kesadaran jalan nggak bisa muncul lagi. Kenapa? Karena tugasnya udah selesai. Fungsinya udah dilakukan dengan baik, yaitu membakar atau menghancurkan kilesa, selesai, maka dia tidak akan muncul lagi. Lalu kalau misalkan kita sedang berbicara tentang Sotapati Magga Cita, ya, yang mengambil objek nibbana, berarti kita berbicara tentang seorang Sotapana. Kalau dia ingin menikmati the bliss of nibbana, maka apa yang harus dia lakukan? Mencapai pala samapati, bermeditasi untuk membangkitkan kemunculan kesadaran buah, ya. Jadi dengan demikian dia menikmati the bliss of nirvana, of nibbana, gitu, ya. Jadi kesadaran jalan apapun, ya, baik itu Sotapati Magga, Sakadagami, Anagami maupun Arahata Magga, itu muncul hanya sekali saja, ya, tidak bisa lebih dari satu kali. Jadi penjelasannya dari kitab subkomentar, dikarenakan masing-masing dari 4 jalan atau 4 magga cita eksis hanya untuk satu momen kesadaran, dan setelah itu tidak akan pernah muncul lagi, bahkan juga tidak bisa muncul di makhluk lain, ya, karena spesifik untuk arus batin orang yang mencapainya saja. Dan juga karena jalan dan buah yang lebih rendah tidak muncul di seseorang dengan pencapaian yang lebih tinggi. Artinya kalau seseorang menjadi atau mencapai tingkat kesucian Sakadagami, maka jalan Sotapati dan buah Sotapati sudah tidak muncul lagi, atau buah Sotapati sudah tidak bisa muncul lagi. Yang bisa muncul ya buah Sakadagami. Begitu dia mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi menjadi seorang anagami, maka yang bisa muncul hanyalah buah anagami melalui pala samapati witi, atau proses kognitif pencapaian buah, ya, pala samapati itu. Jadi buah yang lebih rendah tidak bisa muncul setelah seseorang atau individu tertentu mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi, ya. Dan karena pencapaian yang lebih rendah itu tercabut hingga ke akar-akarnya ketika individu tertentu mencapai pencapaian yang lebih tinggi, ya,
mengalami kemajuan di dalam latihannya. Dengan demikian hanya 1 dari 8 impuls adi duniawi muncul untuk setiap individu suci yang terkait. Hanya 1, yaitu apa? Pala. Kalau dia seorang sotapana ya hanya sotapati pala yang bisa muncul. Kalau dia seorang sakadagami ya hanya sakadagami pala yang muncul. Bisa dimunculkan berulang-ulang. Hari ini dimunculkan, besok bermeditasi lagi menjadi mencapai pala samapati, maka pala citanya muncul lagi. Tapi maga citanya sudah tidak bisa muncul. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Dengan demikian hanya 1 dari 8 impuls adi duniawi hanya yang bisa muncul untuk setiap individu suci yang terkait, yaitu kesadaran buah yang terkait. Itu yang dimaksud. Silakan dibaca lagi. Untuk mereka yang tidak perlu berlatih, terdapat 44. Yang masih harus berlatih lagi 56. Untuk sisanya terdapat 54. Ini angka cita yang bisa muncul. Ya, di arus batin individu tertentu. Jadi untuk seka ya, arahat dulu ya, ada 44 kesadaran bisa muncul, berarti yang tidak bisa muncul berapa? 45. Nah, ya nanti kita analisa. Yang masih harus berlatih atau seka itu yang bisa muncul 56 kesadaran, berarti yang tidak bisa muncul berapa? 89 dikurangi 56 berarti 33. Untuk sisanya terdapat 54 ya. Yang putu jana 54 kesadaran bisa muncul, berarti yang tidak bisa muncul dikurangi 89 dikurangi 54 berapa? Ya, itu. Dalam hal ini inilah perbedaan di dalam individu. Jadi akhir dari sub chapter itu. Kita lihat, mari analisa sebentar. Untuk mereka yang tidak perlu berlatih terdapat 44. Mereka yang telah menyempurnakan 3 set latihan tiwida sika, artinya 3 set latihan itu apa? Sila sika, samadhi sika, dan panya sika. Latihan moralitas, latihan samadhi, dan latihan panya. Tidak memerlukan latihan lagi karena telah menghancurkan semua noda batin, maka 45 kesadaran tidak bisa muncul lagi. Nah, kita analisa mudah sekali. 33 kesadaran baik dan tidak baik tidak muncul. Tadi sudah dikatakan kan? Berapa akusala citanya? 12. Kusala cita berapa? Kebalikannya 21. 1, 2 dan 2, 1 berarti 33 tidak bisa muncul ya. 9 resultan yang lebih tinggi tapi yang terbebas dari proses juga tidak bisa muncul. Kenapa tidak bisa muncul? Karena 9 resultan yang lebih tinggi atau mahagata wipaka fungsinya apa coba? Berapa fungsi dari kesadaran mahagata wipaka? 3, patik sandi, bawangga, dan cuti ya. Seorang arahat tidak bisa memunculkan ini karena ini bebas proses semua ini. Ya kan? Paham? Bebas proses. Kalau arahatnya terlahir di arupa Brahma, ya bisa muncul, tapi kan bebas proses. Witi muta. Ini kan kita bicara tentang witi cita. Paham nggak? Paham ya? Ada berapa cita yang termasuk witi muta, terbebas dari proses? Ada berapa cita yang terbebas dari proses, yang tidak termasuk di dalam proses kognitif? Kira-kira Anda memperbolehkan nggak kalau saya jawab sendiri saja? Boleh? Berapa? 9 apa saja? 5 rupa wipaka dan 4 arupa wipaka. Nah, ini yang disebut 9 resultan yang lebih tinggi, mahagata wipaka. Mahagata lebih tinggi. Maha itu besar, gata itu gontu, pergi menuju. Jadi pergi menuju ke yang besar. Kualitasnya bagus, besar, maha, hebat gitu. Ya.
Paham ya? Jadi 9 resultan itu tidak muncul. Kemudian 3 buah yang lebih rendah tidak juga muncul. Karena yang muncul hanyalah buah arahata. Ya, paham nggak? Nah sekarang saya balik. Cita apa saja yang muncul di arus batin arahat? Kita analisa dari chart dari atas. Akusala cita muncul nggak? Tidak. 18 ahituka cita muncul tidak? Muncul. Berapa yang muncul? Semua. Hah? Semua kan? Bu Dokter Wahyuni? Hah? Hah? Nggak, kita bicara secara umum dulu. Secara umum arahat manusia. Berarti 18 ahituka cita mahakusala muncul nggak? Nggak muncul. Mahawipaka muncul nggak? Hah? Kenapa nggak muncul mahawipaka? Tadara mana? Kan dia bisa berfungsi sebagai tadara mana? Hah? Kenapa nggak bisa? Mahawipaka itu kan salah satu fungsinya kan tadaramana sebagai yang mempertahankan objek. Masih muncul di arus batin seorang arahat. Dia muncul sebagai tadaramana, bukan sebagai padisandi bawangga dan juti, karena itu adalah witi mutta atau terbebas dari proses yang kita tidak bicara. Terbebas dari proses. Kita bicara tentang witi cita. Proses kesadaran, proses kognitif. Cita yang muncul di proses kognitif. Tadaramana kan masih bisa sebagai mahawipaka kan masih bisa. Berarti 18 ditambah mahawipaka 8, 26 kan? Tambah mahakirya bisa enggak? Bisa dong. Berarti berapa? 34. 34 kemudian ditambah rupa kusala bisa enggak? Enggak bisa. Rupa wipaka bisa enggak? Enggak bisa. Rupa kirya bisa enggak? 34 tambah 4, 30 sorry. 39 berarti. 39 ya. 39. Tambah arupa kusala bisa enggak? Ya bisa ya. Kemudian arupa wipaka bisa enggak? Tidak bisa karena witi mutta, ya kan? Masih ingat enggak? Fungsi dari arupa wipaka adalah witi mutta, padisandi bawangga dan juti. 39 ditambah arupa kirya muncul enggak? Muncul. Berarti tambah 4 berapa? 43. Apalagi yang bisa muncul? Arahata pala. 43 ditambah berarti 40. Cocok enggak? Cocok. Mudah kan? Besok ujian keluar nih soalnya. Padahal ada loh di sini. Ini nggak usah kita bahas lagi ya. Ya, kita lanjutkan ya. Yang masih harus berlatih lagi 56 kesadaran bisa muncul, berarti 33 kesadaran tidak muncul. Kita sedang berbicara jenis kesadaran yang tidak muncul di arus batin seorang sekka, sotapana, sakadagami, dan anagami. Mari kita lihat. 18 impuls fungsional tidak bisa muncul karena ini adalah eksklusif arahat. 18 impuls fungsional ini apa saja? Kita lihat. Impuls kirya, impuls fungsional dari ahituka cita ada berapa? 1. Kemudian impuls fungsional yang lain adalah 8 maha kirya 9 ya. Kemudian impuls fungsional lagi adalah rupa wacara kirya 5. Berarti 9 tambah 5 14. Kemudian impuls fungsional lagi adalah arupa kirya cita 4. 18 kan? Ketemu ya? Mudah kok. Kalau Anda sudah hafal chart 89 cita akan lebih mudah. Makanya dari awal hafalkan chart itu karena itu penting. Termasuk yang itu chart itu saya buat tahun 2004 atau 2005 waktu saya mengajar di sana itu. Saya pakai itu karena itu membantu sekali.
5 yang berasosiasi dengan pandangan salah dan keraguan tidak muncul, jelas karena sudah dihancurkan oleh sotapati. Maka buah tertinggi juga tidak bisa muncul karena hanya muncul di arahat. Kemudian yang tidak bisa muncul lagi apa? Di Witimuta. Iya. Witimutanya itu apa? Terbebas dari proses itu apa? 9 resultan yang lebih tinggi tidak muncul kan? Nah, sekarang mari kita lihat 56 proses kesadaran muncul sesuai dengan pencapaiannya ya di yang masih harus berlatih lagi yaitu Sotapanna, Sakadagami dan Anagami. Mari kita analisa. Dari 12 akusala cita, seka kalau katakanlah ini Sotapanna. Berarti dari 12 akusala cita yang bisa muncul berapa? 7. Dari 18 ahituka cita berapa yang bisa muncul? 17 kecuali ahisa situ pada cita. Berarti 7 tambah 17 24 mahakusala muncul enggak? Muncul berarti 32. Mahawipaka muncul enggak? Muncul berarti 40. Mahakirya muncul enggak? Enggak muncul. Rupa kusala muncul enggak? Muncul. Berapa tadi? 45 ya? 45. Kemudian rupa wipaka muncul enggak? Enggak. Rupa kirya? Enggak. Rupa kusala muncul berarti 49 ya? 49. Kemudian arupa wipaka? Enggak muncul. Arupa kirya? Enggak muncul. Kalau dia Sotapanna berarti yang muncul lagi apa? Sotapati pala. Berarti 49 tambah 1, 50. Selesai. Karena sesuai dengan pencapaiannya. Kalau tidak berarti 49 ditambah 4. 53. Hah? Kurang 3. Kurang 3 ya? Kalau sekarang kita hitung semua saja, kita cari yang 56 ini ya. Berarti dari akusala cita masih 7. Dari ahituka cita 17 berarti 24. Dari mahakusala 8. Berapa? 32. Mahawipaka 8, 40. Mahakirya tidak. Kemudian rupa kusala 5, 45. Rupa wipaka tidak. Rupa kirya tidak, 45. Kemudian arupa kusala 49. Arupa wipaka tidak. Kemudian kok nggak ketemu? Kurang 3. Harusnya 56 kan? Kita hitung lagi. Harusnya kurang 3. 49 ditambah palanya 4. 53. Harusnya 56. Berarti ditambah maga lagi. Oh iya, ditambah maga citanya. Kalau dia maga tak pugala. Iya kan? Iya, ditambah 3 maga kan? Selain arahata maga kan? Ya, berarti 49 ditambah 7. Paham nggak? 49 ditambah 3 maga karena arahata maga tidak muncul. Dan 49 ditambah 4 pala dong. 49 Tadi 49 ya. Terakhir ya 49 berarti kurang 7 lagi ya. Pala 3 berarti 6. Loh tadi kurang 3 kan?
Tadi kan 53. 53 ditambah 3 maga jadi 56. Itu kita hitung lagi sekarang dari resultan. Berapa kesadaran resultan yang bisa muncul? Lingkup indriawi. Kesadaran resultan lingkup indriawi berapa? Dari ahituka cita dulu 15, kemudian mahawipaka 8 muncul kan? Berarti 23 resultan lingkup indriawi. Kemudian dari kiriaknya yang lingkup indriawi 2 yang memalingkan atau 2 yang mengarahkan. Berarti 25. Kemudian kesadaran kusalanya kesadaran kusalanya yang bisa muncul berapa? Semua kan? Berarti berapa? Ya, berapa kusala yang bisa muncul? 21, berarti arahata maganya muncul. Ya, arahata maganya muncul. Kemudian kesadaran akusalanya berapa? 7. Berarti udah berapa tadi? 25 tambah 21. 5 tambah 21, 46 ditambah 7, 53. Kemudian 3 lagi dari kesadaran pala buah. Ya, berarti tadi arahata maganya muncul. Tapi kalau di pertanyaannya nanti misalkan ditanyakan berapa kesadaran yang bisa muncul di arus batin sotapana, maka Anda harus menghilangkan 2 buah yang lain kan? Atau harus Anda analisa lagi sesuai dengan pencapaiannya. Untuk sisanya terdapat 54 kesadaran yang bisa muncul di arus batin seorang putu jana dengan 3 akar. Berarti 4 untuk 4 makhluk biasa. Berarti ada 35 kesadaran yang tidak muncul. 4 makhluk biasa, berarti tidak hanya 3 akar kan? Ya. Berarti untuk putu jana semuanya kita lihat secara global saja dulu, secara umum dulu 35 kesadaran tidak muncul, yaitu 18 impuls fungsional karena eksklusif untuk arahat, 8 kesadaran adi duniawi karena dia putu jana kan, berarti 8 kesadaran adi duniawi tidak bisa muncul, dan 9 resultan yang lebih tinggi tidak bisa muncul karena kenapa? Karena witi mut tak, berarti 18 tambah 8 tambah 9, 26 plus 9, 35 kesadaran ini tidak muncul. Sisanya 54 kesadaran muncul sesuai dengan individunya. Ya, kita analisa sesuai dengan pencapaiannya. Maksudnya sesuai apakah dia itu tanpa akar, 2 akar, 3 akar, kemudian Dugati ahituka atau sugati ahituka, itu kita analisa seperti itu nantinya. Nanti ada di handout yang kemarin kita bagikan itu ada 54 kesadaran yang bisa muncul di makhluk putu jana adalah 23 resultan lingkup indriawi, yaitu 15 ahituka cita dan 8 mahawipaka, 2 yang memalingkan atau yang mengarahkan, 2 awajana ya berarti 25, 12 akusala cita berarti 37 ya. Kemudian 17 kesadaran kusala. 17 kesadaran kusalanya itu yang tidak bisa muncul yang mana? 4 maga. 17 kesadaran kusala kita hitung. Berarti 8 maha kusala, 5 rupa kusala, 4 arupa kusala, 9 tambah 8, 17 ya. Arti dari kalimat di Abhidhamata Sanggaha yang berwarna kuning, perbedaan di dalam individu, itu artinya perbedaan kejadian atau kemunculan dari kesadaran sesuai dengan jenis-jenis individunya ya. Dan dengan demikian maka selesailah subchapter ini Puggala Beda. Mari kita lanjutkan lagi dengan apa yang kemarin dibagikan di grup. Anda saya harap membawanya. Kita lanjutkan.
Analisis individu Pugala beda ya. Jadi di sini saya sudah cantumkan supaya Anda mudah ya untuk menghafalkannya, dan bahasa Palinya juga sudah saya sertakan. Jadi semua makhluk di dalam samsara bisa kita kategorikan, bisa kita kelompokkan ke dalam 12 jenis individu, 12 tipe individu. Dari 12 ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu 4 itu adalah putujana. 4 putujana itu berarti apa? Nanti di bawah ada, dan 8 makhluk suci atau Arya ya. 4 makhluk biasa putujana ya. Yang pertama adalah dugati ahetuka pugala, artinya individu ahetuka itu kata sifat ya dari pugala, menerangkan kata pugala berarti individu yang mempunyai kesadaran penyambung kelahiran tanpa akar, tetapi terlahir di dugati, alam yang tidak bahagia gitu, yaitu mereka yang terlahir di alam neraka, peta, asura, dan binatang. Individu ini memiliki akusala, wipaka, upeka, santirana sebagai patisandi citanya. Anda perhatikan akusala, wipaka ya. Dan terlahir di neraka, kerajaan binatang, hantu kelaparan, dan asura. 2 sugati ahetuka pugala, diterjemahkan dari belakang. Pugala individu, ahetuka itu menerangkan pugala, berarti pugala yang mempunyai kesadaran penyambung kelahiran tanpa akar, yang terlahir di sugati. Bedanya kalau tadi dugati ya, suka, duka kan gitu ya. Suka positif, kira-kira baik, menyenangkan, bahagia. Duka tidak menyenangkan gitu, kira-kira begitu ya. Sama dugati, sugati. Individu tanpa akar yang terlahir di alam bahagia, berarti dia terlahir di berapa alam bahagia ini? 1 alam manusia dan 6 alam dewa, 7 alam ya. Individu ini memiliki kusala wipaka upeka santirana sebagai patisandi citanya, dan terlahir di alam manusia sebagai manusia yang buta dan tuli sejak lahir, mental, atau ini salah satu ya, buta atau tuli sejak lahir gitu, biasanya begitu. Atau ada juga yang buta tuli ya, ada ya. Mentalnya terbelakang, gila, mandul, banci, secara seksual tidak bisa ditentukan. I'm so sorry to say this. Ya, ini dari kitab. Saya sebenarnya juga nggak begitu nyaman juga. Beberapa dewa yang terikat pada bumi juga terlahir dengan patisandi citanya adalah ahetuka, yaitu bahasa Palinya bumasita, bergantung, terikat pada bumi. Dan asura yang terjatuh dari alam dewa, winipatika asura. Winipatika asura ini terdiri dari 2 kata, winipatika asura. Sesungguhnya dewa, tapi dewa itu di surga Tawatingsa dulu itu suka berantem, perang gitu di surga. Terus yang kalah turun ke bumi, jadi asura gitu. Aslinya dewa gitu. Tetapi karena nakal, berantem, kalah, ketendang, turun ke bumi. Terjatuh dari alam dewa ya. Kemudian dia disebut asura. Ada kan di kelas apa itu, saya udah jelaskan itu, kelas Mahamanggala Sutta ya. Ada itu saya jelaskan agak panjang lebar itu ya. Nah mereka ini terlahir dengan patisandinya ahetuka cita. Kemudian dwi nomor 3, dwi hetuka pugala, berarti pugala yang memiliki dwi hetu, 2 akar sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembalinya. Individu jenis ini terlahir sebagai manusia atau dewa dengan patisandi citanya 2 akar saja, yaitu aloba dan adosa, berarti tanpa amoha, tidak mempunyai kebijaksanaan, yaitu mahawipaka nyana wipayuta cita. Yang keempat, ihetuka pugala, individu 3 akar. Individu jenis ini terlahir sebagai manusia dan dewa dengan patisandi cita 3 akar, yaitu aloba, adosa, dan amoha. Nah, nama patisandi citanya salah satu dari 4 mahawipaka nyana sampayuta cita. Ya, yang atas tadi juga salah satu dari 4 mahawipaka nyana wipayuta cita. Kemudian 8 makhluk suci, yaitu sotapati magata pugala, yaitu individu jalan sotapati. Lihat penjelasannya, individu jenis jalan ini hanya eksis, umurnya hanya 1 momen kesadaran saja, yaitu selama kesadaran jalan yang terkait berlangsung
Ya, setelah kesadaran jalan tersebut lenyap, maka dia berubah status menjadi sotapati palata pugala, yaitu individu buah sotapati. Individu jenis ini eksis sejak kemunculan sotapati palacita hingga kemunculan jalan sakadagami. Tidak bisa diukur dengan waktu. Ya, diukurnya dengan kemunculan cita. Ya, dia juga dikenal sebagai sotapana. Jadi kalau Anda berbicara tentang sotapana, Anda sedang membicarakan sotapati palata pugala. Sudah lengkap, maga dan palanya sudah lengkap. Yang ketiga, sakadagami magata pugala, individu jalan sakadagami. Individu jenis ini eksis hanya pada momen sakadagami magacita saja. Kemudian sakadagami palata pugala sama penjelasannya, eksis sejak kemunculan sakadagami palacita hingga kemunculan jalan yang tertinggi, yang lebih tinggi satu tingkat, anagami. Ya, dia juga dikenal sebagai sakadagami gitu. Anagami magata pugala sama penjelasannya, anagami palata pugala juga sama. Nah, kalau kita sedang berbicara tentang anagami, kita sesungguhnya sedang membicarakan individu yang disebut anagami palata pugala. Demikian pula dengan arahata magata pugala dan arahata palata pugala. Ya, lihat yang nomor 8, arahata palata pugala. Individu jenis ini eksis sejak kemunculan arahata palacita hingga kematiannya. Setelah arahat meninggal dunia, maka dia keluar dari samsara. Sudah enggak eksis lagi. Ya, dia juga dikenal sebagai arahat. Mari kita lanjutkan. Ya, karena kemarin saya mempunyai cukup waktu yang panjang, maka saya buat ini karena PR saya membuat buku manual ketiga sudah selesai. Jadi saya punya waktu longgar sehingga saya rangkumkan ini dari kitab-kitab kita untuk mempermudah Anda. Sesungguhnya ini adalah materi dari subchapter yang akan kita pelajari di kelas berikutnya, tetapi mungkin tidak apa-apa kita coba go through, kita lihat secara sekilas ya. Atau mungkin yang ini dulu, yang belakangnya. Ya, yang belakangnya. Analisis witi cita di dalam individu di alam lingkup indriawi ya. Jadi ini di alam lingkup indriawi. Lihat. Tipe yang pertama dugati ahituka, yaitu mereka yang padisandi winyananya adalah apa? Aku salawipaka upeka santirana. Bagus. Widi cita yang bisa muncul, lihat 12 aku salah cita, 17 ahituka cita, hasitu pada cita tidak muncul, kemudian 8 mahakusala cita. Ya, mahawipaka tidak bisa muncul kan? Ya, berarti hanya ada 12, 17, 8. Ini sebenarnya ini yang angka yang 12, 17, 8 ini seperti matriks. Kalau di Myanmar kita belajar seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang lebih cepat menghafal begitu ditunjukkan angka-angkanya gitu ya. Kalau yang sebelah kanannya itu elaborasinya. Kemudian individu yang berikutnya sugati ahituka dan dwihetuka, itu tipe kesadaran yang bisa muncul sama, yaitu 41 kesadaran. Mari kita analisa lebih detail. Aku salah cita semuanya muncul, ahituka cita 17, hasitu pada cita tidak bisa muncul kan ya. Kemudian mahakusala cita muncul 8. Kemudian yang berfungsi sebagai tadaramana mahawipaka nyana wip payuta 4 saja ya. Nyana sampayuta tidak bisa muncul. Kenapa? Karena patik sandinya bodoh. Ya, tidak disertai dengan akar amoha ya. Kemudian nah ini mulai dianalisa dengan lebih detail lagi. Tihetuka pugala tanpa jana, artinya makhluk yang terlahir dengan patik sandi cita 3 akar tetapi dia tidak menguasai jana. Ya, maka widi cita yang bisa muncul, aku salah cita, ahitu 12, ahituka cita 17, kecuali hasitu pada cita, maha kusala 8 bisa muncul, kemudian maha wipaka berfungsi sebagai tadaramana 8 muncul. Ya, tetapi yang di bawahnya lihat yang dengan jana itu ditambah dengan maha gata kusala 9.
rupa kusala dan arupa kusala karena dia menguasai jana. Tetapi tentu saja kalau dielaborasi lebih detail lagi tergantung. Kalau dia hanya menguasai rupa jana yang pertama, maka ya hanya rupa jana yang pertama. Gitu ya. Kalau dia menguasai semua jana ya berarti 54 ini bisa muncul. Ya, tergantung pencapaiannya. Kemudian sotapati palata dan sakadagami tanpa jana. Itu sama. Ya, jumlah cita yang munculnya itu sama jumlahnya tetapi citanya berbeda. Anda memperhatikan nggak kenapa sotapati magata tidak disebutkan di sini? Kenapa? Belum sotapana. Kenapa sotapati magata pugala tidak disebutkan di sini di tabel ini? Ya, iya. Karena sotapati magata pugala momennya citanya hanya satu. Berapa cita bisa muncul di sotapati magata pugala? Ya satu itu saja. Sotapati magacita saja, satu momen itu saja. Hah? Mahakusala muncul enggak? Hah? Enggak bisa. Paham enggak? Yang lain paham enggak? Sotapati magata pugala. Individu jalan sotapati usianya hanya satu momen kesadaran sesuai dengan eksistensi dari kesadaran jalan sotapati. Satu momen itu saja. Ya, pertanyaan saya, ada berapa widi cita bisa muncul di arus batin sotapati magata pugala? Berapa? John? Siapa yang tahu? Sayap kanan, ekstrem kanan. Berapa cita bisa muncul di arus batin individu jalan sotapati? Satu. Hanya sotapati magga. Yang lain tidak dia eksisnya pada itu saja saat sotapati magga citanya eksis. Itu saja. Berarti hanya satu. Ya, di sini tidak saya sebutkan biar nggak capek ngetiknya. Gitu ya. Nah, mari kita lihat sotapati palata dan sakadagami tanpa jana, tidak menguasai jana, ya. Karena sakadagami juga tidak menghancurkan akusala cita kan? Makanya kita samakan saja, saya kelompokkan jadi sama, ya. Tidak ada penghancuran apapun kan oleh sakadagami magga kan? Oleh karena itu, lihat dari dua jenis individu ini, sotapati palata dan sakadagami tanpa jana, ya. Berarti sakadagami palata kan? Ya, sama ya. Akusala cita yang muncul lihat 7, yang dihancurkan hanyalah 4 didikata sampayuta dan wicikija. Ahituka cita yang muncul juga 17, asitu pada masih tetap tidak bisa muncul. Maha kusala 8 bisa muncul semua. Maha vipaka bisa muncul semua. Nah, sekarang tergantung. Kalau dia adalah sotapana, maka yang muncul bisa muncul hanyalah sotapati pala cita. Kalau dia sakadagami, maka yang muncul adalah sakadagami pala cita. Berarti sekarang pertanyaannya, berapa cita bisa muncul di arus batin sotapana? 41. Boleh ditawar enggak? 40 dong. Palaknya sakadagami enggak, Mun? Berapa widi cita bisa muncul di arus batin sakadagami? Yang enggak muncul? Ya, berarti berapa? 40 juga. Sotapati palaknya tidak muncul karena pencapaian yang lebih rendah tidak muncul di arus yang makhluk yang lebih tinggi, makhluk suci yang lebih tinggi. Bagus. Saya rasa lebih bagus ya saya ketikkan seperti ini ya. Say thank you dong.
Please. Please. Say it. Kayak anak kecil aja. Kayak anak kecil. Please lah. Ini out of meta dan karuna saya ke Anda loh ini. Oh, kalau enggak saya thank you, besok enggak saya bikinin lagi ya. Ini enggak mudah loh, ini melototin gini. Bercanda. Lembar berikutnya. Sekarang yang dengan jana, Sotapati Palata dan Sakadagami dengan jana. Berarti Sotapana dan Sakadagami yang menguasai jana. Berapa cita, witi cita ya. Jangan berapa cita, tapi berapa witi cita. Karena kalau Anda mengatakan berapa cita, maka kita harus masukkan lagi Mahagata. Mahagata yang Wipaka, yang 9. Yang witi muta. Kan itu cita juga. Tapi kan bukan witi cita. Gitu ya. Witi cita yang bisa muncul di arus batin seorang Sotapana dan Sakadagami yang menguasai jana totalnya lihat ada 50. Mari kita lihat. Akusala cita 7, 4 Didikata Sampayuta dan Wicikica sudah hancur oleh Sotapati Maga. Ahituka cita juga 17 masih, Hasitu pada citanya tidak bisa muncul. Mahakusala masih bisa muncul, Mahawipaka masih bisa muncul. 8 ya. Berarti dia munculnya pada saat dia sedang tidak berada di dalam jana. Ya. Karena pada saat dia berada di dalam jana, Tadaramana tidak muncul. Pada saat dia hidup sehari-hari sedang bergaul dengan Anda gitu. Nah, itu Tadaramananya bisa muncul. Tapi kalau sedang bermeditasi mencapai jana, nggak bisa. Jadi kalau misalkan nanti ujian, nanti saya bertanya, sebutkan witi cita yang bisa muncul di arus batin Sotapana yang sedang masuk ke jana ke-1. Nah, misalkan gitu. Anda harus excluded Mahawipaka karena Tadaramananya tidak muncul. Nah, Anda analisa sesuai dengan proses kognitif pencapaian jana. Anda analisa lagi. Kira-kira begitu. Mahagata Kusala bisa muncul karena dia menguasai jana. Atau kemudian salah satu dari buah. Kalau dia Sotapana maka buah Sotapati yang muncul bisa muncul. Kalau dia Sakadagami maka hanya buah Sakadagami. Salah satu dari 2 buah ini, ya. Itu. Kemudian makhluk yang berikutnya Anagami Palata tanpa jana. Jadi kita sedang berbicara tentang seorang anagami. Ada berapa witi cita yang bisa muncul? Totalnya lihat di sebelah kanan 39. Kita analisa dari anagami akusala cita yang di Sakadagami 7 kan hancur 2 lagi. Berarti dari akusala cita tinggal 5. Yaitu 4 Didikata Wipayuta dan 1 Udaca Sampayuta. Ya, masih tersisa. Udah lumayan. Kalau Anda jadi anagami, akusala cita Anda tinggal 5 ini. Udah lumayan. Nah, Didikata Wipayuta itu UPK dan Somanasa. Udaca Sampayuta UPK. Oke lah ya. Yang berat itu kan Domanasa Wedana. Itu kan berat itu, beban berat itu Domanasa itu. Ya, jadi lihat seorang anagami dari 12 akusala cita hanya 5 yang bisa muncul lagi, yang lainnya sudah hancur. Kemudian dari 18 ahituka cita juga hasitu pada cita saja yang tidak bisa muncul. Maha kusala 8 bisa muncul, maha wipaka juga masih bisa muncul. Kemudian karena dia anagami maka anagami pala bisa muncul. Anagami maga kenapa tidak bisa muncul? Karena sudah lewat. Sudah lewat kan? Ini kan kita bicara tentang anagami. Berarti anagami palata pugala. Ya. Berikutnya anagami dengan jana. Berarti dari 39 tadi ditambah mahagataku salah 9. 48. Karena dia menguasai jana, maka lihat 2 baris dari bawah mahagata kusala. Artinya mahagata kusala itu rupa wacara kusala 5 kesadaran, arupa wacara kusala 4
kesadaran. Berikutnya, seorang arahat tapi tidak menguasai jana. Cita yang bisa muncul hanya 35, enak ini, ya. Jadi arahat ini witi citanya hanya 35 loh. Dikit lagi padam semuanya. Kita berapa kita tadi? Tanpa jana, lihat kita analisa, aku salah cita sudah hilang, ya kan? 12 aku salah cita tidak muncul, sudah hilang. Ahituka cita 18 muncul semua, ya. Maha kusala juga tidak muncul, ya. Mahawipaka muncul nggak? Masih muncul di bawah itu, lihat Mahawipaka muncul, Mahakiriyanya muncul, ya. Kemudian arahata pala 1. Ya berarti 35. Arahat dengan jana ditambah 9 harusnya. Berarti 44 ditambah mahagata kiriya ada 9. Ya toh? Kita lanjutkan sebentar lagi biar puas Anda. Karena ini menarik harusnya. Saya pengen Anda pulang tidurnya nyenyak. Analisis witi cita di dalam individu, kalau tadi di dalam individu yang lahir di alam lingkup materi halus, sekarang di individu yang lahir di lingkup materi halus, Brahma. Ya, kita sedang menganalisis witi cita di makhluk Brahma materi halus. Ya, lihat yang bisa terlahir di alam Brahma hanyalah tihetuka pugala. Yang putu jana pun harus tihetuka. Ya, yang ahetuka pugala tanpa akar dan 2 akar tidak bisa terlahir di alam Brahma. Kenapa? Karena untuk bisa terlahir di alam Brahma itu dia harus menguasai jana sampai di last momennya. Dia harus masuk ke dalam jana. Ahetuka tanpa akar dan 2 akar, makhluk tanpa akar dan makhluk 2 akar tidak bisa menguasai jana. Oleh karena itu dia tidak bisa terlahir sebagai Brahma, dan oleh karena itu analisis kita langsung dimulai dengan tihetuka pugala, ya. Tihetuka pugalanya ini harusnya ini yang pudujana, ya, yang pudujana. Total witi cita yang bisa muncul 38, mari kita lihat di tengah. Aku salah cita hanya 10 yang muncul. Kenapa? Karena dosa mula cita tidak muncul di alam Brahma materi halus. Kenapa? Karena untuk bisa terlahir di alam sana kan dia harus menguasai jana. Pada saat menguasai jana panca niwarana tertekan, tidak bisa muncul. Salah satu dari 5 rintangan batin adalah byapada, yaitu 2 dosa mula cita tidak muncul. Sudah tertekan sejak dia menguasai jana. Ya, begitu dia terlahir di alam Brahma materi halus, maka 2 kesadaran yang berakar pada kebencian pun juga tidak bisa muncul di sepanjang kehidupannya. Enak kan? Tetapi karena dia masih pudujana, artinya dosa mula citanya belum dihancurkan, hanya ditekan saja. Kalau perumpamaan kitab komentar itu seperti rumput yang ditekan dengan batu yang besar. Ya, selama dia berada di dalam jana, rumputnya tertekan oleh batu yang besar, artinya panca niwarananya tertekan oleh jananya, ya. Tapi begitu keluar dari jana biasanya nggak lama lagi aku salah citanya muncul lagi, rumputnya tumbuh lagi. Sedih ya. Nah, demikian pula di alam Brahma, ya, pada saat dia terlahir di alam lingkup materi halus, 2 dosa mula citanya juga tertekan selama dia hidup di alam Brahma tersebut. Nanti begitu dia keluar dari alam Brahma, karena dia adalah pudujana, maka dosa mula citanya bisa muncul lagi, ya, kira-kira begitu. Jadi aku salah cita yang bisa muncul di Brahma materi halus adalah 10 saja. Dosa mula cita tidak bisa muncul di sepanjang kehidupannya. Kemudian ahituka cita 11 saja. Ya. Yang tidak bisa muncul dari ahituka ada 7. 2 kesadaran hidung, 2 kesadaran lidah, 2 kesadaran tubuh, dan hasitupada yang khusus untuk arahat. Kenapa 2 kesadaran hidung, lidah, dan tubuh tidak muncul? Ya, karena pada saat mencapai jana, kesadaran ini juga sudah tidak aktif, dan mereka yang terlahir di alam Brahma karena memang mereka tidak mempunyai hasrat
terhadap objek-objek tersebut, maka efeknya dua kesadaran tersebut tidak muncul. Kemudian maha kusala cita masih bisa muncul, maha gata kusala juga muncul, ada 9, berarti total 38. Yang berikutnya sotapana, sakadagami dan anagami total 34 ya. Kita lihat didik gata wipayuta dan udaca sampayuta 5, berarti yang sudah hancur berapa? Tergantung. Kalau dia adalah sotapana, yang hancur dari akusala cita hanya 5. Kalau dia sakadagami, dari akusala cita yang hancur berapa? 5 juga, tetapi lebih lemah lagi kekuatannya. Kalau dia anagami, yang hancur berapa? 7 ya. 7. Ini kok dosa mulanya kok nggak dicantumkan ya? Hah? Hah? Harusnya dosa mulanya muncul. Oh iya, ingat. Nah, terima kasih. Ya. Bagus. Kita sedang berbicara tentang Brahma, materi halus. Jadi dari 12 akusala cita yang bisa muncul hanya 4 didik gata wipayuta dan 1 udaca sampayuta. Jelas ya, benar. Siapa? Kamu siapa nama kamu? Amri ya, dari Palembang ya? Ke Pekanbaru ya. Sekarang pindah Jakarta. Oke. 5 kesadaran dari akusala cita yang muncul. Ahituka cita juga 11 karena sama dengan yang tadi. 2 kesadaran hidung, lidah, tubuh dan asitupada tidak muncul. Maha kusalanya muncul semua. Maha gata kusala juga muncul. Pala terkait. Artinya tergantung. Kalau dia sotapana maka yang muncul adalah sotapati pala cita. Kalau dia sakadagami berarti sakadagami pala cita. Kalau dia anagami berarti anagami pala cita. Arahat, lihat tidak ada 12 akusala cita, hilang semua, hancur semua. Dari ahituka cita juga hanya 12 kecuali 2 kesadaran hidung, lidah dan 2 kesadaran tubuh tidak bisa muncul. Kemudian hanya maha kirya yang bisa muncul, ya, maha kusala tidak muncul, maha wipaka juga tidak muncul karena ini ada di alam Brahma, ya. Di alam Brahma maha wipaka ada berapa fungsi dari kesadaran maha wipaka? Kira-kira kalau saja 3, 4. Yaitu patisandi, bawangga cuti dan tadaramana. Di alam Brahma tidak ada tadaramana, ya kan? Berarti tadaramana tidak ada. Kemudian patisandi, bawangga dan cuti, kalaupun dia berfungsi sebagai paticandi kan dia tidak berfungsi sebagai paticandi di alam Brahma materi halus, tetapi berfungsi sebagai paticandi di alam lingkup indriawi. Makanya mahawipaka di sini tidak muncul, ya. Dengan fungsi apapun dia tidak bisa muncul di alam Brahma materi halus. Kemudian pala yang terkait salah satu. Arahat ya. Arahata pala. Arahata pala 1, ada 30. Selanjutnya apa? Oh iya. Iya. Non materi. Sorry. Yang terakhir adalah di alam Brahma non materi, diganti ya. Kalau Pak Pranoto bisa membuat lebih bagus boleh ya Pak. Ya, non materi yang terakhir ini. Karena nanti pasti akan kita sertakan di buku kita. Di buku yang keempat. Aduh, baru selesai 3 dari 9 Pak. Gara-gara Anda ini. Enggak lah, ini untuk parami saya juga kok. Analisis witicita di dalam individu-individu yang terlahir sebagai Brahma non materi atau di alam Brahma non materi, alam lingkup non materi, ya.
Yang pertama tihetukanya, kita analisa lagi. Sama, dari 12 akusala cita, dosa mula cita sudah tertekan sejak awal, ya. Kemudian kenapa dari ahituka cita hanya satu manodwara wajana? Siapa yang bisa jawab? Saya tinggal minum ya. Kenapa? Kalau tidak punya materi terus? Bagus. Karena kita berbicara tentang alam atau Brahma non materi, ya, Brahma ini tidak mempunyai tubuh jasmani, maka semua pintu panca indera tidak muncul, ya. Karena tidak ada pintu panca indera, maka kesadaran panca indera juga tidak muncul. Landasan panca indera tidak ada, maka kesadaran panca indera juga tidak muncul. Oleh karena itulah dari 18 ahituka cita 10 sudah hilang karena nggak bisa muncul. Kemudian kenapa sampaticana juga tidak muncul? Kenapa? Karena kemunculan sampaticana cita bergantung pada landasan indera. Itu alasannya. Ya. Kalau dia muncul di proses kognitif pintu mata, dia tergantung pada landasan mata. Kalau dia muncul di proses kognitif pintu telinga, dia munculnya bergantung pada landasan sampaticana cita, pintunya. Pintunya tergantung pada pintu panca indera. Gitu. Landasannya juga tergantung pada landasan materi juga. Sama. Landasan hati atau hadaya watu kan. Nah, landasan hati hadaya watu itu adalah fenomena materi. Jadi pintu panca indera tidak ada, hadaya watu, landasan semua 6 landasan juga tidak ada. Kenapa 3 santirana juga tidak muncul? Penjelasannya sama, karena dia harus muncul di pintu panca indera atau tergantung pada landasan hati. Ya. Kemudian kenapa panca dwara wajana tidak ada? Jawabannya nggak begitu. Karena panca dwara wajana muncul bergantung pada pintu panca indera, gitu. Kalau nggak ada pintu panca indera yang nggak bisa muncul, itu dong. Gitu mau ke Myanmar. Atau tergantung pada landasan hati, hadaya watu, ya. Karena di alam lingkup non materi tidak ada materi, maka semua kesadaran yang kemunculannya bergantung pada materi tidak muncul. Gitu ya. Manodwara wajana, kenapa manodwara wajana masih bisa muncul? Kenapa bisa muncul manodwara wajananya? Kenapa panca dwara wajana nggak muncul? Karena dia munculnya di pintu mana? Pintu batin itu apa? Pintu batin apa? Pintu batin apa? Jadi bawangga, 19 bawangga ya.
Nah, karena dia muncul di bawah pintu batin, di sana kan ada bawangganya, ya kan? Jadi masih bisa muncul. Kemudian mahakusala masih bisa muncul. Arupa kusala tergantung jananya. Kalau dia arupa jana yang keempat, maka arupa jana 1, 2, 3 nggak muncul. Yang di bawahnya nggak muncul. Ya. Kemudian pala yang terkait 1. Kita bicara apa sih? Benar ya? Kemudian yang terakhir arahat. Lihat mano dwarawa jana masih bisa muncul. Mahakiriya 8 muncul. Arupa kiriya muncul. Arahata pala muncul. Paham ya? Dari 19 yang di atas, 5 yang di... Hah? Masa? Oh tadi Tehituka ya? Berarti kurang Sotapana, Sakadagami dan Anagami. Ya kita samakan ini. Yang tengah ya, Sotapana, Sakadagami dan Anagami. 2 dosa mula cita kan tidak muncul, ya berarti dari akusala cita hanya 5, 4 Titikatawi payuta dan 1 udaca sampayuta, karena yang lain 2 dosa mula tidak muncul di semua baik itu Sotapana, Sakadagami ataupun Anagami yang terlahir sebagai Brahma non materi, dosa mula cita tidak muncul. Kemudian 4 Didikata Sampayuta dan Wicikica Sampayuta sudah dihancurkan oleh Sotapati Magga ya. Kemudian Mano Dwarawajana penjelasannya seperti tadi ya, muncul masih. Mahakusala karena dia masih seka ya, masih bisa muncul, dia belum arahat kan. Kemudian pencapaian jana arupanya yang terkait yaitu arupa kusala bukan arupa kiriya ya, 4 tapi salah satu. Iya, kalau dia menguasai arupa jana yang ketiga maka yang di bawahnya tidak muncul karena Brahma tidak berlatih jana yang di bawahnya. Kemudian pala yang terkait artinya tergantung Sotapati pala atau Sakadagami pala atau Anagami pala, 1 saja ya, selesai. Arahat berarti tadi sudah ya arahat ya. Nah, kalau ini rangkuman saja, nanti Anda bisa pelajari yang lembar terakhir itu, tipe individu itu saya sudah rangkumkan. Ya, bagus kalau Anda bisa mengelaborasinya sendiri. Dugati ahituka yang, jadi maksudnya tabel yang terakhir ini begini. Individu dugati ahituka tanpa akar yang lahir di 4 alam yang rendah itu karena dia adalah alam lingkup indriawi, maka dia hanya ada di alam lingkup indriawi tanpa jana. Ada 37. Nah, itu tadi udah dijelaskan ya. Kalau sugati ahituka dan dwihituka juga bisanya terlahir di alam lingkup indriawi yang tanpa jana. Tihituka putu jana itu bisa saja terlahir sebagai manusia atau dewa, berarti di alam lingkup indriawi tanpa jana, berarti 45. Kalau dia dengan jana itu saya rangkumkan 54 ya. Kemudian kalau dia terlahir di alam lingkup materi halus 38 tadi sudah saya sampaikan. Kalau dia lahir di alam lingkup non materi 23. Kira-kira seperti itu cara membacanya ya. Sotapana juga begitu, kalau dia lahir di alam lingkup indriawi tapi tidak mempunyai jana. Berarti di berapa alam ini? Berapa alam lingkup indriawi yang Sotapana bisa hidup lahir? 7 atau 11? Priyasiwa. 7 atau 11? 7 dong, 4 apa ya udah nggak bisa, ketutup kan? Kasihan dong Sotapana. Ya 7 kan, ya pinter ya. Ilmunya udah pada tambah pesat, gitu ya. Jadi kalau Sotapananya lahir di alam lingkup indriawi dan menguasai jana ada 50 dan seterusnya. Ini sebenarnya saya rangkumkan sih, out of compassion kepada Anda semua. Jadi dengan demikian maka pelajaran sub
bab Pugala Beda sudah selesai. Masih ada lagi satu subbab yaitu bumi beda. Nanti kita akan